wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Kepala Sekolah SD Palangan Daya 2 dan juga yang kami hormati kepada semua guru SDN Palangan Daya 2. Selanjutnya di sini selaku guru PJOK ingin mempresentasikan hasil kinerja dari PKG PJOK yang diselenggarakan oleh BPKP Jawa Timur. Di sini saya mau menyampaikan rencana tindak lanjut atau juga dikatakan namanya RTL, rancangan program. Rancangan program di sini hasil kesepakatan mulai dari kemarin dari peserta didik dan semuanya guru. Di sini saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama di sini yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di SD Palangan Daya 2 pada saat 1 minggu 1 kali. Di sini ada namanya sabar. Apa sabar? Di sini sabar itu Sabtu Bugar. Apa maksudnya Sabtu Bugar? Yaitu kegiatan inti rutin setiap minggu 1 kali, yaitu senam bersama. Hasil kesepakatan mulai dari peserta didik dan semua jajaran guru dan orang tua yang ada di sekitar kita. Lanjut. Di sini latar belakang. Latar belakang berdasarkan kurikulum yang dilaksanakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, di mana keterlibatan peserta didik sangat diutamakan baik dari segi voice, choice, ownership. Nah, maksudnya di sini voice yaitu pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Maksudnya bagaimana peserta didik itu dikasih sebuah kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide ataupun untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran peserta didik, apa yang akan dimunculkan. Nah, yang dimunculkan oleh peserta didik yaitu namanya kegiatan rutin dalam 1 minggu 1 kali, yaitu senam bersama. Selanjutnya choice. Choice ini hasil pilihan semua peserta didik dari tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3 kemarin, tapi saya itu ngambil sebagai simbolis kelas 4 dan kelas 5, 6 itu pilihan dari peserta didik, yaitu yang dipilih memang hanya kebugaran yaitu masuk ke senam bersama setiap 1 Sabtu 1 kali. Kepemilikan di sini yaitu peserta didik melakukan sebuah kesepakatan juga. Di situ ada yang menjadi instruktur dalam apa? Dalam melakukan kegiatan senam bersama, yaitu ada yang menjadi pemimpin, ada yang jadi pengatur, yang memimpin juga antara peserta didik dan juga guru-guru yang ada di SD Palangan Daya 2. Selanjutnya di sini dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan itu, maka saya membuat ide program sabar. Ini hasil karya peserta didik. Karena semuanya oleh saya itu dilontarkan kepada peserta didik apa yang mau dijadikan sebuah kegiatan dalam 1 minggu 1 kali. Nah, di situ pembelajaran yang keluar dari peserta didik yaitu tentang namanya kebugaran jasmani masuk ke senam bersama. Karena kenapa? Senam bersama ini bisa mengeluarkan hasil stres, hasil-hasil yang sekiranya otot yang kurang kencang, banyak yang lentur. Selanjutnya program ini sendiri diprakarsai oleh komunitas belajar sekolah. Nah, saya hasil dari peserta didik oleh saya itu disampaikan kepada semua guru yang ada di SDN Palangan Daya 2, yaitu mengadakan sebuah rapat. Nah, di situ hasil rapat yang diselenggarakan kemarin pada hari Senin, di situ sekolah SDN Palangan Daya itu mendapatkan komunitas namanya Pandawa. Di dalam KBS itu komunitas belajar sekolah, namanya komunitas yang ada di SDN Palangan Daya 2 itu Pandawa. Apa Pandawa? Singkatan dari Palangan Daya 2.
dengan memanfaatkan 7 aset sekolah. Apa 7 aset itu? Aset itu yang ada di sekolah itu banyak. Ada lingkungan, ada manusia, ada juga prasarana, ada juga sosial, banyak. Pokoknya yang sebenarnya itu ada 9 aset. Tapi saya itu mengambil 7 aset yang ada di SDN Pangandaya 2. Next, lanjut. Tujuan program 1. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Sudah saya itu terangkan tadi. Melalui aktivitas senam rutin, peserta didik akan lebih sehat secara fisik dan lebih mampu mengelola stres. Nah, kenapa? Kadang kalau hanya gerakan saja tanpa ada namanya sebuah diiringi dengan namanya sebuah lagu ataupun musik, biasanya siswa itu kurang semangat, kurang antusias dalam mengikuti senam bersama. Selanjutnya di sini yang kedua membangun sosial dan emosional. Aktivitas bersama akan memperkuat kerjasama tim, komunitas, dan empati antara peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif murid, memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih aktivitas senam, akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Di sini senam ini munculnya bukan dari saya pribadi, tapi munculnya memang dari peserta didik yang ada di kelas 4, 5, 6 dan kelas 1, 2, 3 mengikuti. 4. Mengajarkan kepemilikan dan tanggung jawab. Peserta didik terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan merasa lebih bertanggung jawab. Nah, semuanya yang ada di kegiatan senam bersama pada hari Sabtu itu yang dimiliki oleh peserta didik, semua peserta didik harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya yaitu bagaimana peserta didik itu langsung melakukan kegiatan inti dalam senam bersama. Apa saja? Seperti contoh, langsung mengatur barisan, langsung menyediakan alatnya, langsung ada yang menjadi instruktur. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian diharapkan peningkatan kebugaran fisik peserta didik. Capaiannya. Nah, semua bukan berarti senam bersama pada saat tiap hari Sabtu satu kali itu bukan tidak ada nama tingkatan, tapi di situ ada tingkatan-tingkatan yang perlu dirasakan dan terus diukur kepada peserta didik. Apa saja? Yaitu tentang kesehatannya, tentang kemampuan otak. Bisa otak ini dalam apa? Mindset yang ada di siswa itu bisa muncul, bisa dipecahkan, bisa juga peserta didik itu bisa cerdas dengan adanya namanya kebugaran tersebut. Ada juga bisa menghilangkan rasa stres, rasa-rasa yang sekiranya mumet pada saat melakukan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Adanya program ini, insya Allah semua peserta didik yang ada di kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Begitu. Selanjutnya di sini kebugaran fisik, misalnya tes lari 60 meter, push up, sit up, penduruan juga. Mulai dari kemarin saya itu melakukan sebuah tes yang sekiranya untuk kelincahan ataupun otak itu bisa lincah lebih bertingkat levelnya. Di situ saya banyak program-program yang sudah disajikan kepada peserta didik. Contoh, pada saat ada yang lari, ada yang menangkap, ada yang konsentrasi. Banyak kegiatan-kegiatan tersebut oleh saya itu disajikan kepada peserta didik. Selanjutnya, nah di sini ketua program dalam KBS ataupun dalam senam tersebut yaitu saya pribadi, guru PJOK, dan anggota ada guru kelas dan guru PAI dan juga guru yang bahasa Inggris ataupun guru lokal, mapel. Dan 2 di sini penyusunan jadwal dan kurikulum frekuensi kegiatan setiap hari Sabtu. Durasi kegiatannya 40 menit. 40 menit, tidak usah banyak-banyak untuk melakukan kegiatan
rutinan tersebut. Rutinan apa itu? Senam bersama. Durasinya 40 dan yang 10 itu pemanasan dan melakukan subuh barisan agar supaya kondusif. Yang 40 langsung ke inti. Lanjut. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Guru memanfaatkan keahlian guru dalam bidang kesehatan fisik dan mental untuk merancang kegiatan senam. Nah, yang kedua, murid melibatkan peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga. Peserta didik kepemimpinan untuk membantu merancang dan memimpin kegiatan. Sudah dari tadi oleh saya itu sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, fasilitas sekolah menggunakan ruang atau lapangan dan media mendukung yang tersedia untuk kegiatan senam. Banyak di situ. Kalau misalnya tidak menggunakan instruktur, di situ bisa menggunakan melalui laptop, video, dan alat-alat yang lain. Tapi di sini dalam kesepakatan kemarin yang disepakati oleh peserta didik dengan guru-guru yang ada di SD Bangadaya 2, di situ ada yang sudah siap untuk menjadi pemimpin instruktur. Lanjut. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi A. Pengumpulan data, survei kesehatan fisik dan mental peserta didik, penilaian keterampilan sosial dan kepemimpinan. Di situ mulai dari mulai akan yang akan datang, di situ dilakukan sebuah penilaian dan capaian. Setelah hari Sabtu, maka saya selaku guru BJOP akan melakukan sebuah survei kepada peserta didik yang sudah melewati dan yang dilakukan kegiatan ini akan dilakukan survei dan penilaian kepada peserta didik. B. Analisis dan laporan. Analisis satu di sini analisis data survei dan umpan balik. Yang kedua, penyusun laporan kemajuan program. Yang ketiga, rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan rencana. C. Pelaporan dan tindak lanjut. Lanjut Ibu. Ini ada 9 slide ya, semuanya ada 9 slide yang tinggal berapa ini? Tinggal 2 kalau tidak salah. Kemungkinan tantangan. Tantangan ini sebenarnya setiap sekolah, bukan hanya di kelas, setiap sekolah, seluruh sekolah mesti ada namanya tantangan. Tantangan untuk menghadapi kegiatan-kegiatan agar supaya berjalan dengan rutin. Aktivitas ini bisa bersinergi dengan baik, itu mesti melewati tantangan. Apa saja tantangan di sini? Kesulitan menjaga konsistensi kegiatan dalam jangka panjang. Karena di sini kegiatan rutinan ataupun juga senam bersama pada hari Sabtu ini mesti dilakukan sampai seterusnya. Tidak ada namanya sebuah hari Sabtu tidak ada senam bersama dan semacamnya. Ini berjangka panjang. Semuanya guru harus siap untuk mempersiapkan peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengikuti senam bersama. Selanjutnya, tantangan dalam mengukur dan memastikan dampak positif dari program. Rencana solusi. Jadwal yang teratur dan terencana, menyusun jadwal kegiatan yang tetap dan disepakati bersama. Memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan secara rutin dengan dukungan dari seluruh tim Kombel. Komunitas belajar. Ya, komunitas belajar itu Bapak Ibu semuanya. Yang ada dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapel. Lebihnya kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya, monitoring dan evaluasi berskala. Melakukan evaluasi berskala untuk menilai keberhasilan program, menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian. Lanjut Bu. Yang terakhir, motor silangkong dari saya. Semoga ini bisa dijadikan patokan sepanjang hayat untuk dilakukan kepada peserta didik. Dari saya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu, tentang kegiatan-kegiatan rutin ini yang disusun oleh saya pribadi dan peserta didik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Kalau tidak ada, mau ditutup. Hanya Pak? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Bapak pengajar tenaga pengajar PJUK. Di akhir metode ini pada setiap hari Sabtu, satu minggu sebelum kali, seberapa persen keberhasilan Bapak menerapkan pembelajaran ini kepada siswa, dan apa faedahnya, apa kegunaannya bagi siswa setelah diadakan pembelajaran sabar ini selama satu minggu lagi. Iya. Terima kasih Bapak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, ataupun ada yang mau bisa menjawab, karena dari tadi sudah dijelaskan oleh saya. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Mungkin Bu Burda, Pak Halis. Nah, saya lanjut pertanyaan dari Pak Dayat. Apa kapasitasnya dalam mengadakan kegiatan ini ya, dalam kegiatan senam bersama? Karena di sini dalam tahapan proses untuk hari Sabtu akan datang melakukan sebuah senam bersama, tapi masih belum direncanakan mulai dari kemarin. Sekarang sudah direncanakan dan ditindaklanjuti. Kapasitasnya banyak Pak. Dari tadi oleh saya itu sudah dipaparkan, yaitu bisa mengukur kesehatan siswa dan kemampuan siswa dalam mengikuti senam bersama. Contoh, kenapa kalau saya itu ngambil 30 menit? Dalam tahapan pertama itu siswa tidak langsung dikasih 1 jam ataupun lebih dari 1 jam, takutnya takut over. Makanya oleh saya itu tahapan-tahapan tersebut diambil 30 menit terlebih dahulu. Kalau misalnya hari Sabtunya mampu, maka dilanjutkan namanya pengukuran kembali, penilaian ataupun evaluasi, disurvei ulang untuk kesehatan siswa tersebut. Manfaatnya apa juga? Yaitu 1, menjaga mental. Mentalnya apa? Mental kalau misalnya kadang siswa tersebut mudah down, mudah kayak semacam langsung turun semangatnya. Dengan adanya senam bersama, insya Allah siswa-siswa yang ada di SDN Palangandaya mungkin bisa rileks, bisa luas pikirannya, ataupun bisa dikeluarkan masalah-masalahnya adanya senam tersebut. Masalah seperti contoh ada PR, ada ini dan semacamnya, mungkin adanya senam tersebut bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran yang ada di sekolah SDN Palangandaya 2. Bukan hanya apa? Bukan hanya dipelajari, bukan hanya gerakan-gerakan saja ya. Saya itu akan terapkan kepada peserta didik, tapi banyak di situ ilmu ataupun pencerahan ataupun solusi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Alis, Pak Agus, mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sabar itu sudah ada lama, tapi seharusnya sabar itu digandengkan dengan gelisah. Gelisah itu gerakan lihat sampah ambil. Itu memang tiap hari Sabtu seperti itu. Jadi alangkah baiknya sabar dan gelisah itu digandeng biar tidak terpisah program itu, sehingga nantinya bisa menjadi duel antara sehat dan lihat yang bersih gitu, sehingga bisa memaksimalkan kondisi sekolah setiap Sabtu bisa kita kontrol dan evaluasi sehingga bisa termotivasi semua guru dan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala masukannya. Ini sebenarnya kolaborasi yang baik. Kenapa? Kesehatan siswa ataupun peserta didik itu bukan hanya dari gerakan saja, tapi dengan kebersihan lingkungan.
Betul. Masuk ini. Ini bisa dikolab, bisa dijadikan satu nanti. Oleh saya mau dievaluasi kembali kepada semua guru dan peserta didik agar supaya apa? Satu, menunjang lingkungan ini bersih. Yang kedua, siswa-siswa yang ada di SD Pangandaran 2 itu sehat dengan adanya namanya kebersihan, bukan hanya apa? Bukan hanya dengan adanya gerakan. Karena di dalam olahraga itu ya bergerak, sama dengan BPGP, bergerak terus. Makanya dengan adanya gerakan kita, gerakan apa? Itu kebersihan, kita itu lebih efektif dalam menjaga kesehatan peserta didik. Mungkin ada lagi? Saya? Tidak ada lagi? Ya, saya akhiri. Alhamdulillah dengan adanya ini bisa dicerahkan rencana-rencana saya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain. Semoga ini menjadi manfaat sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar jangan gelisah. Oh jangan. Benar. Ada jangan. Jadi jangannya itu tambah. Itu maksudnya. Buat apa gitu? Kan satu bukan. Jangannya